hilang. Siapa yang mau melihat masa depannya luar biasa, angkat tangan. Wah, semuanya? Oke. Kamu mau masa depanmu itu seperti apa? Perkenalkan, nama saya Mia Fakhrul Romanwa. Saat ini dipercayakan menjadi kepala sekolah. Saya sudah 6 tahun mengabdi di sekolah ini, dan sekilas mengenai profil SMP Negeri 4 sekolah ini terletak di Desa Lahemo dengan status desa masih desa tertinggal, dan siswa-siswanya saat ini berjumlah 166 orang. Yang siswa ini berasal dari berbagai desa, dari desa tetangga yang statusnya masih desa sangat tertinggal. Sekolah ini terletak di pegunungan dan siswanya ada yang berjarak 8 kilo ke sekolah. Untuk setiap harinya mereka jalan kaki kalau bisa sampai ke sekolah. Ada juga siswa kita ini yang menyeberangi sungai hingga pada saat hujan tidak bisa ke sekolah. Guru-guru di SMP Negeri 4 Gide ada sebanyak 15 orang, diantaranya 13 orang guru dan 2 orang pegawai atau staff. Guru-guru di SMP 4 Gide hampir semuanya tidak ada yang berdomisili di desa Lahemo. Bahkan di luar Lahemo ada yang jaraknya 20 kilo lebih. Nah, situasi ini sebenarnya bisa saja menjadi alasan untuk tidak disiplin. Tetapi di sini saya dan guru-guru berusaha bagaimana supaya siswa-siswa kita, bagaimana supaya setiap warga sekolah berdisiplin, mempunyai disiplin yang tinggi, sehingga baik waktu datang maupun pulang ataupun pada saat pelaksanaan pembelajaran semuanya bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Di SMP Negeri 4 Gide ini sarana prasarana yang ada masih belum lengkap, namun juga ini bukan alasan untuk tidak bisa berinovasi dalam pelajaran. Saya selalu mendorong bapak-bapak guru dan guru juga untuk selalu mengembangkan kompetensi diri. Dan kita bersyukur bahwasanya di SMP Negeri 4 ada beberapa guru yang mengikuti program guru penggerak. Dan mungkin tahun ini lagi akan kita upayakan bagaimana guru ini bisa mendaftar lagi. Dan ada juga beberapa guru yang sudah berhasil, sudah lulus mengikuti program profesi guru. Dan ini guru-guru kita ini alumninya juga ada yang dari luar daerah, sehingga tidak ada istilah bahwa tidak ada bisa mampu mengikuti perkembangan zaman khususnya di dunia pendidikan. Nah, berbicara tentang korupsi, barangkali selalu saya kenalkan ini bahwasanya korupsi itu ada banyak jenis. Namun mungkin masih banyak yang berpandangan bahwa korupsi uang itulah yang satu-satunya dibenci. Padahal kalau menurut saya justru korupsi waktu inilah yang menjadi pemicu nantinya, apalagi kalau di sekolah ini dibiasakan. Korupsi waktu ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau dari awalnya, dari ininya siswa kita sudah terbiasa tidak disiplin, terbiasa memboroskan waktu, maka nanti kelak ketika dewasa sudah tertanam dalam dirinya bahwa waktu itu adalah sesuatu hal yang tak berarti. Nah, untuk bapak-bapak guru juga selalu saya bilang bahwa korupsi waktu itu akan sangat berakibat. Kenapa? Karena selain terganggu pembelajaran kita, siswa kita dirugikan, juga
pandangan masyarakat terhadap kita akan sangat semakin buruk. Nah, upaya-upaya apa yang kami laksanakan di sekolah? Di antaranya adalah setiap hari Senin kami selalu melaksanakan upacara bendera, dan di hari Selasa sampai hari Sabtu selalu dilaksanakan apel pagi. Disinilah kami membiasakan siswa kami untuk datang tepat waktu. Selanjutnya, bagaimana juga mewujudkan sekolah yang tidak korupsi waktu, tentunya tidak lepas dari kepemimpinan. Sebisa-bisa mungkin di sekolah ini harus menjadi teladan untuk siswa-siswi kami. Setiap harinya saya selalu berusaha untuk hadir di sekolah paling terlambat pukul 7, 10 menit sudah sampai di sekolah. Dan melalui keteladanan lah satu-satunya bagaimana disiplin atau korupsi waktu itu bisa kita hindari. Dan tentunya masih banyak hal lain lagi, kegiatan lain di sekolah ini juga sudah ada paskas, sudah ada juga kegiatan pramuka, dan tentunya melalui kegiatan ini saya berharap bahwasanya siswa-siswi akan berdisiplin dalam menggunakan waktu, sehingga yang namanya korupsi waktu tidak lagi menjadi sesuatu yang dijadikan budaya, tetapi menjadi sesuatu yang perlu dihindari oleh seluruh warga sekolah. Jadi demikian dari saya. Selamat pagi. Jauh. Saat saya pertama sekali datang ke sekolah ini, yaitu sekitar Mei tahun 2019. Jadi saat melihat kondisi sekolah, saya sedikit pesimis karena sangat jauh berbeda dengan sekolah saya yang sebelumnya. Tetapi setelah saya mengobrol dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah, rasa optimis itu mulai tumbuh secara perlahan. Maka akhirnya saya dan guru-guru yang lain lebih dewasa membuat gebrakan-gebrakan di sekolah. Ditambah lagi saya dan kepala sekolah memiliki visi yang sama, yaitu bahwa sekolah adalah fungsinya untuk memanusiakan manusia. Atas dukungan kepala sekolah, semua program kegiatan sekolah terlaksana dengan baik intrakurikuler, kokurikuler, begitu juga ekstrakurikuler. Misalnya pertama sekali yaitu pramuka. Walaupun tempat kami ini berada di daerah yang sangat tertinggal, tetapi pramuka kami laksanakan dengan semaksimal mungkin. Akhirnya pramuka di sekolah kita ini berjalan secara efektif. Bahkan jumlah bude putra itu ada sekitar 31 orang. Dan bude putri berjumlah sekitar 48 orang. Jadi menurut saya Satya Dharma Pramuka ini berperan penting dalam membangun sebuah integritas kepada murid, di mana integritas ini misalnya berdisiplin, pemberani, tangguh, jujur. Kemudian yang kedua, kami juga di sini aktif melaksanakan yang namanya paskas, pasukan kibaran bendera sekolah. Jadi paskas ini kan identik dengan yang namanya edukasi ala-ala militer. Jadi dengan demikian, dengan edukasi atau pendidikan ini, maka program sekolah ini sangat bisa melalui paskas dalam membentuk kepribadian murid yang disiplin dan semoga. Di kesempatan ini saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam suatu sekolah yang utuh itu tidak terlepas dari kedisiplinan. Nah, kenapa harus ada kedisiplinan? Karena
itu merupakan suatu aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah dibuat di sekolah kita. Bahkan di beberapa sekolah manapun, bahwa kedisiplinan itu sangat menentukan. Dan bagaimana sistem di dalam pendidikan itu sendiri adalah kembali kepada kedisiplinan baik dari bapak ibu guru dan siswa atau peserta didik. Nah tentu dalam kedisiplinan ini beberapa hal edukasi yang sudah kita terapkan di sekolah tentu berdasarkan peraturan yang sudah dibuat. Nah sebelumnya kami perlu sampaikan kepada bapak ibu bahwa peraturan yang dibuat di sekolah kita di SMP Negeri 4 ini sudah ada musyawarah dan mufakat dulu, baik dari bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, dan pengurus komite yang merupakan perwakilan dari orang tua. Dari ketentuan itulah, dari peraturan itulah kita implementasikan di sekolah SMP Negeri 4 Bida ini. Dan bersyukur sampai hari ini hal itu terus dinamis dan terus diterapkan di sekolah kita. Yang ketiga, tentu dalam hal peraturan sekolah ini kita juga butuh partner atau teman sejawat, teman kerja, bapak ibu guru, baik bapak ibu wali kelas yang selalu sharing dengan keberadaan anak didik. Kita yakin bahwa setiap hari itu bahkan satu kelas itu memiliki warna tersendiri, memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah tentu dengan peraturan, dengan tata tertib yang sudah kita terapkan, itu menjadi garis tengah, tengah bagi penerapan dan nilai edukasi itu sendiri. Nah tentu jika bapak ibu guru, bapak ibu wali kelas mengalami kendala ataupun hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara personal, maka saya sebagai kesiswaan juga akan selalu terlibat dan berdiskusi, duduk bersama menyelesaikan masalah itu. Dan jika masalah itu masih belum bisa diselesaikan secara personal ataupun antara bapak ibu guru, maka kita dalam peraturan itu sudah ada namanya pemanggilan orang tua. Dan tentu dalam hal ini kita menantangkan orang tua itu tentu untuk bagaimana anak didik ini bisa diarahkan. Pada poinnya kerjasama antara orang tua dan bapak ibu guru atau pihak sekolah itu sangat menentukan. Korupsi waktu adalah penyelewengan waktu di luar dinas untuk kepentingan pribadi. Jadi memang untuk membentuk kepribadian seseorang yang anti korupsi tidak cukup dididik dengan kedisiplinan saja, tetapi memang harus benar-benar dicegah dengan mengubah mindset atau pola pikir seseorang sejak dini. Maka dengan demikian hal ini sudah dibuktikan oleh kepala sekolah kami sendiri, bahwa kami para guru belajar dari beliau tentang bagaimana seorang pemimpin yang menghormati waktu, begitu juga dengan transparansi, fleksibiliti, dan kejujuran. Sedangkan untuk membentuk pola pikir murid yang berintegritas anti korupsi, jadi kami melakukannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Rekan guru kita bekali dengan ilmu kompetensi sosial, emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi memang sejak awal semester bahwa kami merancang pembelajaran di mana pembelajaran ini nantinya kita modifikasi dengan berbasis aset. Jadi aset-aset ini yang kontekstual yang kami pakai dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena dengan pembelajaran yang kontekstual, murid dengan mudah memahami pelajaran sesuai dengan apa yang mereka lihat di sekelilingnya. Kami memproses murid yang bermasalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Komunikasi yang lebih persuasif kepada murid dan orang tua, kemudian bahkan melibatkan peserta didik itu sendiri dalam membuat program-program di sekolah dan peraturan-peraturan sekolah. Lalu kami juga guru di sini tidak terlalu kami bersedia dikritik. Kami menjunjung tinggi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu tumbuh sesuai dengan kodrat. Guru hanya mendampingi murid agar mereka tidak salah jalan atau agar mereka selamat bahagia nantinya.
baik sebagai siswa maupun sebagai Sejauh ini edukasi itu sudah diterapkan. Pertama dalam disiplin waktu. Nah, tentu disiplin waktu dalam hal ini identik dengan korupsi waktu. Kenapa? Karena selama ini yang kita tahu spekulasi dari identifikasi korupsi waktu itu adalah bagaimana link time atau waktu yang diterapkan, yang digunakan baik sebagai pendidik ataupun siswa dalam hal belajar merupakan intensitas kualitas dari kegiatan KBM atau proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah waktu yang on time yang tepat dan bagaimana kehadiran siswa tentu sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Beberapa sih awal-awal mungkin peraturan ini tidak 100% diterapkan, tetapi dengan edukasi adanya pembinaan dari Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran, dan terlebih mentoring dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di SMP Negeri 4 Gede ini sudah menjadi role model keteladanan dalam disiplin waktu. Nah, tentu sebagai Bapak Ibu guru yang lain bahkan peserta didik tentu menerapkan sistem itu.